Untuk waktu kami persilakan Bapak Haji Yahya Abdul Qadir untuk mengisi kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabi min sabahil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah wa mufaddaratiha man kashifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita bisa bertemu kembali, bermuwajahah melalui kajian rutin kita. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang menjadi wasilah Allah senantiasa mengabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan, menjadi wasilah, semoga Allah menyelesaikan semua urusan kita. Dan mudah-mudahan ujungnya Allah mengumpulkan kembali kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita masih seputar masalah tema cara memperoleh ilmu. Jadi yang kedua, cara memperoleh ilmu itu yaitu dengan menggunakan akal. Secara detail kemarin sudah disampaikan beberapa pekan yang lalu. Insya Allah ini adalah bagian terakhir dari topik tentang akal. Sekedar mengingatkan bahwa akal itu merupakan salah satu peralatan rohaniah yang dianugerahkan Allah kepada manusia dan tidak diberikan kepada hewan. Makanya kita harus beda antara kita jeung embe. Kudu beda dan embe mah teu diberi akal, Bu. Kita harus beda jeung sapi. Sapi mah geus diberi akal. Jadi kalau ada manusia perilakunya seperti embe, eueuh kaera. Lamun aya jelema perilakuna seperti harimau, eueuh kaera. Lamun aya perilaku manusia seperti serigala, eueuh kaera. Harimau ngamuk terjadi masalah dan terbegawan akal. Oleh karena itu Allah menganugerahkan akal, di mana akal berfungsi untuk memikirkan sesuatu. Pikirkan segala sesuatu, informasi yang dapat kita terima, pikirkan.
Sesuatu yang kita lihat pikirkan, tuh matahari pikirkan, tuh bulan pikirkan, tuh lautan pikirkan, dipikir, maka akan dapat ilmu. Bahkan tentang diri kita dipikirkan, kita punya mata, kita punya tangan, kita punya telinga, dipikirkan. Maka semakin banyak interaksi manusia dengan dirinya, maka semakin sadar siapa kita yang sebenarnya. Makanya ada peribahasa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali jati dirinya, maka dia akan mengenali Rabbnya. Artinya apa? Siapa yang menghadirkan kita ke dunia ini? Siapa yang menciptakan tangan kita? Siapa yang menciptakan telinga kita? Siapa yang menciptakan mata kita? Siapa yang menciptakan hidung kita? Siapa yang merawat kita? Siapa yang menjaga kita? Siapa yang beri rezeki kepada kita? Siapa yang mengantarkan kita ke masjid? Semuanya la haula wala quwata illa anugerah Allah. Makanya lamun ayam manusia patatang peteng-teng ubah kaera di hadapan Allah. Semua manusia bersumber dari sumber yang sama, dari sperma, dari air mani. Pikirkan tuh, mengapa kita harus sombong? Kan semuanya sama. Ibu dari sperma, bapak dari sperma, pertemuan opung dengan sperma, ya. Nutfah. Dipikirkan, dianalisa. Kalau kita misalkan mendapatkan informasi, membaca sesuatu, melihat sesuatu, dianalisa. Kemudian baru disimpulkan. Hasilnya disimpulkan. Setelah disimpulkan, setelah diamati, setelah didapatkan, baik melalui pendengaran, baik melalui penglihatan, ya, kemudian disimpan itu informasi. Ibu dapat materi ceramah misalkan, disimpan di memori. Memori manusia itu ada dua, ada memori pendek, ada memori panjang. Tempat penyimpanan manusia itu ada dua, ada tempat penyimpanan itu yang bersifat pendek, ada tempat penyimpanan yang bersifatnya panjang. Dalam istilah psikologi disebut ada short term memory, ada long term memory. Ibu mungkin 20 tahun yang lalu melakukan apa? Masih terbayang kan sampai sekarang? Oh, dulu pas jalan ke suatu kebun ada pohon naon tuh? Ada pohon asem, ada pohon jeruk, pura-pura mulung padahal ngegebeg-gebeg pohon. Kan ingat tuh, Bu? Ingatnya. Bapak pernah tuh ngambil ayam punya orang. Anu bogana teh apaleun, kecet dipencit. Begitu geus asak bikin heula panggerina kanu bogana. Isukna ngamuk atuh kemana hayam urang teh nyaho nu dimakan peuting. Ingat teu Bu itu? Ingat, Bapak ingat. Itu long term memory, memanggil kembali memori masa lalu. Ya. Akal pun berfungsi untuk apa? Untuk memprediksi kemungkinan terjadi di masa depan. Ibu punya informasi, punya pengalaman masa lalu, kira-kira apa yang terjadi di masa depan. Ibu jualan, lamun jualan metode kieu akan berbeda hasilnya dengan berjualan metodenya dengan metode yang lain. Sama Bu menggarap jemaah juga. Saya kurang lebih menggarap jemaah itu dari tahun sekitar tahun 89 atau 85 sudah mencoba untuk bergabung dengan jemaah. Dengan cara kieu oh hasilnya kieu, dengan cara gitu oh hasilnya gitu. Beraneka ragam cara. Ya, dipertimbangkan hasilnya seperti gimana. Kemudian akal pun berfungsi untuk apa? Menentukan, menilai sesuatu ini benar atau salah, ini layak atau tidak. Berpikir. Ini pengalaman kemarin saya berangkat membawa 26 rombongan. Pertama berangkat ke Beijing, ke Cina, dilanjutkan ke Osaka, Jepang, pulang melalui Filipina, 3 negara kemarin. Melihat fenomena 26 perilakunya berbeda-beda. Yang seri ayah gitu kan, disebutkan budak, geus boga istri, geus boga suami.
Tapi perilakunya berbeda-beda dalam situasi menghadapi makanan saja. Ada orang yang ketat, berpikir keras. Ini khawatir kalau makanan ini di tempat orang yang nggak jelas. Ini halal haram, halal haram. Terus saya ngomong halal haram, halal haram. Terjadi-jadi makan lagi bu. Nu hiji deui mah mana we makanan celebek we. Pas ngambil mau celebek ternyata daging babi. Pas mau ngambil oh ikan mah nggak disembelih nggak apa-apa halal. Ternyata rajin meneliti mengamati tulisannya diamati, kandungannya diamati. Yang satu menemukan ternyata mengandung alkohol. Yang satu kepalang kagok, dua habis. Cara berpikirnya berbeda. Semakin kuat iman punya daya benteng yang kuat. Karena di tempat orang mesti hati-hati karena itu bukan negara muslim. Saya alhamdulillah makan bawa roti dari sini, dari pulang ke sana roti seetik sampai pulang deui makan roti 7 hari aman. 2 bungkus di misel. 2 bungkus boleh bayangkan seminggu. Sampai prihatin dan nunggawana, Ustaz gimana atuh cenah mah sok we makan enggak apa-apa. Insyaallah sehat walafiat. Paling banter rebus telur. Kalau bila luar biasa itu, enggak apa-apa ini mah halal. Halal di mana goreng cingna. Aya makan nanti langsung di kamari dijelaskan teh geuning gambar-gambar ya olahanna. Saya punya alatnya. Bawa HP, setting HP-nya. Ini halal enggak? Cek. Tidak terdeteksi, oh haram. Bawa lagi ke toko, cek lagi, ternyata tidak terdeteksi, oh haram. Jadi di Jepang itu ada 4 level halal tuh bu. Level pertama, level kedua, level ketiga sampai level keempat. Level keempat itu adalah halal sudah tersertifikasi. Lamun cek bahasa orang mah ada majelis MUI-nya di situ. Saya sempat alhamdulillah ke masjid besarnya ya di Osaka itu, Masjid Istiqlal di sana. Itu cara berpikir, Bu. Minuman pun sama. Ada yang coba-coba pesan minumannya apa? Green tea. Hebat green tea. Oh ini mah teh. Iya teh. Tapi lihat tuh komposisinya ya. Begitu diambil minum, kok rasanya gini? Pas begitu cek ada alkoholnya. Saya bawa, tanya, yang aman apa? Yang aman adalah ya mineral air putih selama. Untung bawa minuman dari sini satu-satu. Alhamdulillah aman. Jadi perilakunya berbeda-beda. Ya, ini akal. Jadi akal berfungsi menentukan mana benar, mana salah, mana halal, mana haram. Minimal menurut panca indera wehela. Substansi wallahu a'lam. Ini mah jangan asal menganggap remeh. Lihat, jangan menganggap tidak tahu tapi tidak mencari tahu. Banyak orang sengaja tidak mencari tahu supaya tidak diketahui. Kalau sudah diketahui kan tidak tahu, itu salah dan keliru. Dari sejak awal cari tahu dulu. Begitu tidak menemukan baru ad-darurah tubihul mahdurah. Ini macam-macam kayak celek geus at-tubihul mahdurah. Dianggap darurat semuanya. Ini akal ya. Jadi kalau orang punya akal dikedepankan apakah itu benar, apakah itu salah, apakah itu pantas atau tidak. Ya. Di dalam Al-Qur'an istilah akal itu terbagi menjadi 3. Pertama ada akal, ain, qaf, lam, aklun. Kedua ada fikrun, fa, kaf, ro, fikrun, akal juga maknanya. Yang ketiga lubun, lamba, lubun. Yang pertama akal. Ketika Bapak Ibu menemukan kalimat akal dalam Al-Quran dengan jenis variasi kata-katanya, maka penggunaan akal itu menunjukkan penggunaan akal yang sifatnya umum. Baik itu dari akalnya orang kafir maupun itu akalnya orang mukmin, bebas. Orang kafir juga berpikir, ya. Orang beriman juga berpikir, tapi cara berpikirnya beda. Orang ateis berpikir, nggak percaya sama Tuhan. Kenapa kamu tidak percaya sama Tuhan? Karena nggak kelihatan. Itu menurut akalnya orang ateis.
Ya, pertanyaannya gampang Bu, lamun ngalaman orang ateis mah tidak perlu pakai dalil, tidak perlu pakai Al-Quran, tidak perlu pakai hadis. Kalau mereka menyatakan saya tidak percaya adanya Tuhan, adanya Allah karena saya tidak pernah melihat Tuhan. Pertanyaannya, apakah semua yang ada mesti terlihat? Tentu jawabannya tidak. Apakah semua yang ada harus terlihat? Tentu tidak. Contoh, seseorang kumpul di jemaah, eueuh suara eueuh naon, tapi aromanya aroma khas, aroma kentut, ya kan? Disebut aya kentut eueuh suaraan, tapi aromanya khas. Coba menurut akal, yakin nggak ada orang yang kentut? Yakin, aromanya begitu khas. Terdengar suaranya? Tidak. Terlihat? Tidak. Ada tidak kentut? Ada. Apakah kentut terlihat? Tidak ada. Tapi mengetahui kentut dengan aroma, kemarin sudah dibahas. Ada mengetahui sesuatu dengan hidung, penciuman. Contoh yang lain. Ibu yakin adanya ruh? Bapak yakin adanya ruh? Di mana letaknya ruh? Bagaimana bentuknya ruh? Ruh itu ada. Di mana bentuknya? Di mana tempatnya? Gak bisa diketahui. Orang kafir mencoba gimana cara bentuknya ruh. Begitu ada orang sedang sekarat, langsung pasang alat di laboratorium. Pengen naon? Pengen lihat ruh keluar dari jasad. Ini sampai terjadi. Begitu dipasang semua alat-alatnya, kesel oge, lama nungguan. Iya teh orang tengges meninggal atau encan gitu. Kesel dicabut alatnya. Begitu dicabut, gak ada gerakan. Artinya sudah meninggal. Akhirnya bengong, diketahui ku alat pun etar ruh. Ruh ada, tapi tidak diketahui di mana tempatnya dan terlihat oleh pandangan mata. Jadi kalau bicara Tuhan ada, nggak kelihatan Tuhannya, tapi gejala adanya Tuhan terlihat. Seperti bangunan masjid, ibu yakin nggak ini masjid ada yang membangun? Yakin. Dalam ujung-ujung ayah ya masjid. Pertanyaannya siapa yang membangun? Teu apal. Tanyakan mereka orang nu apal. Allah ayah. Di mana di Allah? Teu apal. Tanyakan kepada orang yang hafal. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam Quran, dijelaskan dalam hadis. Itu akal ya. Kedua fikrun. Nih, ini fikir. Afala tatafakkarun. Apakah engkau tidak berfikir atau tidak merenungkan? Kalau fikir itu penggunaan akal, di mana akal digunakan untuk memikirkan sesuatu berdasarkan dalil, berdasarkan data, berdasarkan fakta. Ada dasarnya. Kalau tadi orang ateis mengatakan Tuhan tidak ada dalil, tidak ada faktanya, lemah. Tapi kalau dalam fikir, segala sesuatu dipikirkan berdasarkan dalil, berdasarkan fakta. Makanya fikir ini cara kerja otak para ahli, cara kerja otak para ilmuwan muslim, para ulama, ya, difikirkan tuh. Atau ulama-ulama di akademik, di fakultas, di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah, itu namanya ulama saintifik. Ya, berpikir tentang kealaman, dipikirkan juga. Nah, yang terakhir ada istilah lub. Lub itu artinya akal. Penggunaan lub untuk akal digunakan untuk cara kerjanya otak para nabi, para aulia. Di mana cara kerja otak ini adalah sudah benar-benar dari lubuk akal yang paling dalam, yang dilingkari dengan keimanan dan ketakwaannya, sehingga dengan akal ini mampu menangkap, mampu memahami hakikat hidup. Di balik kehidupan ini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks
lub ini, orang yang berakal dalam konteks lub adalah orang yang memiliki pemikiran yang bersih, pemikiran yang cemerlang, pemikiran yang sempurna dengan ketinggian takwanya, sehingga terlepas dari materi material duniawi, sehingga mampu menangkap perintah Allah di balik ayat-ayatnya, mampu menangkap hakikat hidup di semua kehidupan ini. Ada peristiwa, ditangkap pesan peristiwa. Ada kejadian, ditangkap pesan kejadian. Ada satu keanehan, ditangkap keanehan tersebut. Apapun yang dia lihat, menangkap rahasia itu. Itu cara kerjanya lub. Sehingga orang yang kerja dalam term lub ini mampu mengungkapkan, menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat kauliyah berupa Al-Quran, melalui ayat-ayat kauniyah berupa alam semesta. Dimanapun, kapanpun berada, selalu hadir Allah dalam dirinya. Dimanapun berada, kapanpun berada, tidak berani bermaksiat, karena Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mengawasi. Itulah waskat yang sebenarnya. Bila mana? Bila akal sudah sampai kepada term lub ini. Ini pentingnya iman di situ ya. Nah, oleh karena itu ya, kita perlu tadi menjaga akal ini. Berikutnya, apakah akal itu selamanya berfungsi dengan baik? Tidak. Nah, ini waspada. Akal tidak berfungsi sebagaimana mestinya manakala mengalami distorsi, penyimpangan. Yang tadinya berfungsi untuk menerima informasi, mengolah informasi, berpikir, memahami, merenungkan, memilih mana baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang halal, mana yang tidak halal. Itu tidak akan berfungsi manakala akal ada pada diri seorang yang tidak punya iman. Bila akal berhadapan dengan hawa nafsu mengalahkan kekuatan akalnya. Cinta dan benci yang berlebihan itu pun akan menghilangkan potensi akalnya. Mengikuti tradisi-tradisi yang tidak dibenarkan, bertentangan dengan syariat, itu pun akan menghilangkan potensi akalnya. Memiliki sikap kesombongan, itu pun menghilangkan potensi akalnya. Tergesa-gesa menyimpulkan satu informasi tanpa cross check kebenarannya, itu pun akan menghilangkan potensi akalnya. Contoh, tidak ada iman. Cara beribadah bermacam-macam, pengakuan Tuhan bermacam-macam. Ini dikenal dengan salah satunya, kalau bagi orang beriman meyakini Tuhannya adalah Allah. Tapi bagi orang yang tidak punya iman, pengakuan terhadap Tuhannya bermacam-macam. Ada yang mengakui matahari sebagai Tuhan. Ada yang mengakui pohon yang ratusan ribu tahun tidak tumbang, itulah Tuhan. Karena di dalamnya mengandung unsur manu. Manu itu kekuatan. Dalam filsafat itu begitu bahasanya. Kemudian juga misalkan ada yang mengakui di suatu hewan. Disembah itu hewan. Ada ruh, disembah itu ruh dan sebagainya. Nah, ini kebetulan saya kembali ke sini. Sebagai contoh, itu adalah agama Shinto. Agama Shinto itu agama yang menganut kepercayaan menyembah matahari. Ini dulu ceritanya, saya gali ceritanya. Pada saat Jepang itu mengalami kemunduran hebat, kehancuran yang luar biasa, maka ada seseorang yang lari ke pegunungan, dia bertapa di situ demi keberhasilan kebangkitan Jepang. Beberapa tahun kemudian ditakdirkan oleh Allah Jepang menjadi bangkit kembali. Sejak itulah banyak mayoritas penduduk Jepang itu berangkat ke situ dalam rangka mendapatkan kemakmuran. Termasuk siapapun orangnya, apapun perusahaannya, kalau pengen maju datang ke sana, bertapa di sana, bahkan menancapkan tanda di sana. Ini yang paling bawah itu yang disebut dengan 1000 tiang. Tapi kalau dihitung puluhan ribu tiang. Ini setiap nama tiang itu ada yang namanya setiap nama orang atau nama perusahaan. Jadi kalau perusahaan pengen maju, nancepin tiang itu.
itu ada biayanya per bulannya, per tahunnya. Kepercayaannya begitu. Jadi orang datang ke sana, bertapa, berdoa di sana, nancepin sesuatu, bayar di situ. Ya, ini agama Shinto. Banyak kasus-kasus yang lain. Jadi kalau orang nggak ada iman, apapun disembah. Ya, apapun disembah. Yang kedua tadi, kalau ada orang dikuasai oleh hawa nafsu, maka akal tidak berfungsi. Kita lihat, ada sebuah cerita anak kecil. Dia menangis, dia merengek, pengen jajan. Kebetulan bapaknya tidak punya uang atau belum sempat mengambilkan uang. Dalam kondisi yang tidak normal, dengan melihat anaknya menangis terus, bapaknya tambah pusing, tak lama kemudian ditangkap itu anak, lemparkan ke kolam, meninggal itu anak. Itu akal tidak berfungsi, benar salah. Itu akal tidak berfungsi, berdampak baik atau tidak. Yang penting ketika nafsu sudah menguasai dirinya, maka sesuatu yang mestinya tidak boleh dilakukan, dia dilakukan. Membunuh anak tidak bermaksud membunuh, tetapi karena nafsu dilemparkan ke situ. Ini adalah hawa nafsu menguasainya. Banyak yang mempertuhankan hawa nafsunya. Kemudian ada juga orang, ya, misalkan ini gara-gara nafsu. Ada seseorang meminjam orang ke temannya, sudah sekian tahun belum bayar, ditagih. Yang menagih dan yang ditagih. Yang ditagih tentu orang yang minjam, yang menagih orang yang memberi pinjaman. Mestinya yang marah itu yang memberi pinjaman. Kenapa lama, tidak sesuai dengan perjanjian, kok belum bayar? Ini yang marah adalah orang yang ditagih, orang yang minjam. Saking pusingnya, nafsu sudah menguasai dirinya, maka ditusuklah itu orang yang berpinjaman itu. Banyak kasus seperti itu. Ini gambaran bahayanya hawa nafsu ketika sudah menguasai dirinya. Ada anak-anak remaja, sama ya, anak remaja yang dikuasai oleh nafsu rasa cinta yang bergelora, maka tak memperdulikan. Dibawalah itu temannya, teman kencannya kemana? Jarang di tempat yang terbuka, di tempat yang tertutup. Menurut kita, tempat tertutup itu gelap-gelapan, takut ada ular, takut ada kalajengking. Tapi bagi orang yang bercinta-cintaan itu no problem. Kandang sapi pun bau aroma kotoran sapi. Orang yang sengaja jatuh cinta itu bagaikan aroma mistik. Wangi aja, tenang. Bawa ke kebun, cek urang mah itu di kebun teh loba naon, loba ular, loba tikus, loba macam-macam makhluk yang lainnya. Cek anu bercinta-cintaan mah laksana seperti halnya permadani yang ditaburi dengan intan permata. Nikmat we di kebun oge, padahal bareungit. Indahnya Pak Oleh. Saya ingat cuman baheula. Itu hilang bu akal itu. Ya. Dengan nafsu di situ. Maka Kang cinta enggak? Cinta. Mana buktinya? Akhirnya dibuktikan dengan ekspresi yang terlarang oleh agama. Atuh puguh we can nikah geus hamil. Ya kan? Apa yang terjadi? Akhirnya berangkat KUK, pernikahan tanpa disengaja, diterpaksa di situ. Ini banyak yang seperti ini ya. Nafsu kalau sudah menguasai itu. Cinta berlebihan, cinta terhadap dunia. Jadi kalau kita dikuasai oleh rasa cinta terhadap dunia, maka bahayanya akal tidak berfungsi, serba menghalalkan cara. Akan begitu. Ketika kita cinta terhadap dunia berlebihan, menggelora siang malam, aduh jikalau terus, akhirnya tidak terpenuhi, maka setan datang. Gampang, kalau kamu ingin memenuhi kalau itu, gampang. Caranya bagaimana? Silahkan ambil tuh harta orang lain. Kamu kan punya posisi, orang kan tidak tahu, proyek kan banyak, ambil aja, korupsi ujungnya. Atau kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, gajimu sedikit, kan sekarang banyak yang keliling tuh, bank-bank emok itu, pinjem aja, berapapun pasti mau dia. 10 juta pasti dikasih, 20 juta pasti dikasih. Pas begitu giliran ditagih, nggak engkakan. Ya kan? Akal tidak berfungsi di situ, Bu. Akhirnya
terlilitlah dengan hutang, terlilitlah dengan pinjol, terlilitlah dengan apa? Dengan rentenir di situ ya. Nah, kemudian yang berikutnya, akal tidak berfungsi manakala dihadapan dengan tradisi-tradisi yang tidak dibenarkan secara syariat. Akan ikut-ikutan dengan harapan menghormati nenek moyang. Dalam rangka menghormati leluhur. Makanya cross check benar atau salah, bertentangan atau tidak. Contoh, kita ingin keselamatan. Kita siapkan sesajen. Di situ ada ayam, di situ ada rokok. Dulu Bu, setannya itu pengennya liong, sekarang sudah jisamsu. Ya, ada kenaikan ya, kenaikan gaji. Karena kenaikan gaji, apalun ayeuna mah setan oge, geus naik gajina, mung liong deui. Ya. Dulu pakai ayam, nggak mau sekarang pengennya kambing hitam. Ya. Bermacam-macam. Ada lagi misalkan di situ apa yang namanya pesta laut. Ya, pesta laut juga sama. Pesta potong kerbau, kepalanya diiring kemana? Ke laut. Kalau ini diyakini akan mendatangkan maslahat, menghindari madarat syirik perbuatan beginian itu. Akal tidak berfungsi kalau berhadapan dengan tradisi gini-ginian. Makanya jangan takut, hentikan. Ada juga keyakinan begini Bu, tradisi suatu keluarga. Hei, kamu nanti kalau mau kuliah, kalau mau berangkat kemanapun, tolong bawa ini, dikasih semacam keris. Ini sudah ada, apa namanya istilahnya itu penjaganya. Jadi kalau kamu bawa ini, nanti kamu akan selamat. Banyak Bu di Kemaswa kayak gitu-gituan. Saya banyak mengobati orang-orang sedang sakarat gara-gara itu. Ya, ujung-ujungnya kalau nggak bawa keris, bawa apa lagi gitu ya. Dengan alasan penjagaan, udahlah, penjagaan itu al-hafid Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika dalam perkemahan itu memerintahkan kepada para sahabatnya, "Hei para sahabat, udah kamu sekarang istirahat. Kamu sekarang istirahat, balik ke kemah masing-masing." "Wahai Rasulullah, kalau enggak gimana?" "Udah gak usah pikirkan, biarkan, penjagaku waliullah. Penjagaku Allah Subhanahu wa taala." Ada orang kafir melihat, hebat sekali itu pimpinan. Di saat pimpinan pengen dilayani, di saat pimpinan ingin dijaga, kok ini malah pimpinan menyuruh umatnya, menyuruh masyarakatnya, menyuruh prajuritnya untuk mengamankan masing-masing. Kenapa? Karena Nabi punya keyakinan penjaga yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nih ya. Kemudian yang berikutnya adalah sombong. Orang kalau sudah dihinggapi penyakit sombong, gak berfungsi itu akal. Kenapa? Karena orang itu sudah merasa dirinya paling hebat, dirinya paling berkuasa, dirinya paling punya ilmu dan segalanya. Lihat, Qarun hancur karena kesombongannya. Saya punya segudang kekayaan ini, kunci-kuncinya itu tidak bisa dibawa oleh seseorang, tapi perlu kereta kalau bahasa kita. Tetapi apa yang terjadi? Akibat pengakuan dirinya, segala sesuatu yang dimilikinya itu karena berkat ilmu saya, berkat kekuasaan saya, gampang bagi Allah menghancurkannya. Lihat Fir'aun laknatullah, ya, Fir'aun laknatullah itu tidak pernah sakit, kemudian dia menjadi seorang raja, tidak ada yang mengalahkan, tampil dirinya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan tertinggi di antara manusia yang lainnya itu. Apa yang terjadi? Gampang bagi Allah untuk menenggelamkannya. Jadi orang sombong itu nggak bisa dinasehatin. Orang sombong itu dua. Pertama, batrul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, orang sombong itu adalah tidak mau menerima nasihat. Itu gambaran orang sombong, ya. Makanya kalau manusia di dalam dirinya ada titik kesombongan, maka tidak bisa akalnya berfungsi dengan jernih. Akalnya tidak bisa meletakkan orang itu hebat atau tidak, baik atau tidak. Oleh karena itu, yang terakhir yang menghalangi potensi akal itu adalah ketergesaan di dalam menyimpulkan. Oleh karena itu, kalau kita dapat berita, kita dapat informasi apapun informasinya, kita dapat cerita apapun ceritanya, pikirkan dulu, bahas dulu, kemudian dikaji dulu.
cari ke si A kebenarannya, cari ke si B kebenarannya, baru kita menyimpulkan. Baru ini dari seseorang ceritanya sudah diambil keputusan. Itu hati-hati. Akal tidak berfungsi dengan baik manakala kita punya sikap ketergesa-gesaan. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, barangkali inilah ya materi yang bisa saya sampaikan di malam ini. Mudah-mudahan sedikitnya bisa menambah wawasan kita ya, menambah ilmu bagi kita dalam rangka memperbaiki sikap kita ini ya. Baik, sebelum saya tutup sekali lagi mengingatkan yang sudah mendapatkan formulir segera formulirnya diserahkan karena untuk di list, untuk dibuatkan database ya. Yang belum punya, yang belum dapat silahkan minta ya. Kalau yang sudah dapat segera diisi dan segera diserahkan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan buatkan buku ininya ya, buku panduannya. Lalu yang terakhir sebelum digelar itu program tersebut, maka ada materi yaitu fikihnya ya, ada nanti fikih pinjamannya di situ. Wallahu a'lam bishawab wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada guru kita yang pada malam hari ini yaitu Bapak Dr. Syarifullah yang sudah menyampaikan ilmu kepada KJPT Bangkabu. Semoga Allah senantiasa menambahkan kemuliaan dan senantiasa disehatkan oleh untuk batin serta yang disampaikan menjadi amal dari yang lainnya. Bagi para jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua agar kita selalu istiqomah dalam segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin. Kami atas nama Pondok Majelis Taklim dan Dakwah dan BKM Masjid